Enggak, Bu. Adik kan tetap kerja sama paranormal itu. Apa yang sudah kamu lakukan itu sangat berbahaya, Nak. Ibu tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Udah deh, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Yang penting Ibu terima uang aja nih. Nih. Enggak. Adi, Ibu itu khawatir sama kamu, Nak. Ibu lihat kamu itu kesurupan. Badia! Hei, Badia! Halo! Ada apa lagi bapak-bapak ini datang? Ibu harus bayar utang sekarang. Saya janji, saya akan bayar hutang almarhum suami saya. Kalau saya sudah ada duit, Pak. Ibu kira bisa main-main sama kita? Bang, lepasin ibu saya, Bang. Nih, ambil uangnya. Pak, jangan ambil uang itu, Pak. Itu uang haram. Udahlah, Bu. Jangan mikir uang itu haram. Yang penting utang ibu lunas, ya. Enak aja lunas. Ini tuh baru hutang kalian. Belum besar tabungannya. Dasar makan orang tadi. Hah? Keluar! Ayo! Sekarang bayar utang. Bayar utangnya! Ayo! Bu! Lu hati ke tuan. Ayo ikut! Ayo! Tolong, Bu. Ayo! Berani-beraninya kalian memukul cucuku! Kesurupan kalian! Lahir! Masukkan api dulu! Beberapa kali ibu memang melihat keanehan pada diri saya. Katanya ada sosok yang menempel pada tubuh saya. Makanya ibu selalu meminta saya untuk menyudahi pekerjaan itu. Awalnya saya emang tidak mau. Sampai akhirnya saya sadar sudah bersikap kasar sama ibu. Adi, kamu mau kemana? Ya mau kerja lah, Bu. Jangan, kamu nggak usah kerja. Sudah cukup kamu kerja di tempat seperti itu. Apaan sih, Bu? Udah deh, Bu. Yang penting kita punya uang. Ibu khawatir, Nak. Jangan ya, Nak. Kamu jangan kerja lagi di tempat itu. Ibu tidak mau kamu terus-terusan berbuat dosa, Nak. Wah, minggir, Bu. Adi, Apa kamu bilang? Kamu mau mundur jadi mediator saya? Maaf, Mbah. Saya udah nggak kuat, Mbah. Baru berapa hari badan saya udah sakit semua. Saya Diam! Gak usah banyak bicara. Kerja aja yang benar. nggak bisa, Mbah. Maaf. Ini kenapa, Mbak? Ini karena melanggar aturanku. Bawa dia ke kamar. Baik, Bu. Bu, ini gaji kamu. Kenapa? Kurang? Bu, kok gaji saya cuma segini, Bu? Kan saya udah bilang, gaji kamu dipotong selama 2 bulan buat ganti baju saya yang kelunturan. Mau nggak? Kalau nggak mau saya ambil lagi nih. Iya, Bu. Semakin hari aku melihat kejadian aneh. Apa gara-gara si Adi yang sudah melakukan pekerjaan mistis? Udah deh, Bu. Nggak usah bahas itu lagi. Harusnya ibu tuh bersyukur. Adi mau kerja. Bukannya malah suruh keluar kerja, Bu. Adi, ibu takut, Di. Makin kesini, sikap kamu semakin berubah. Jadi kasar sama ibu. Apalagi kalau malam. Ibu sering melihat di kamar kamu ada seorang kakek-kakek yang sangat menyeramkan. Memang pilihan orang paranormal memilih itu ada kriteria-kriterianya kah? Memang ada beberapa kriterianya, namun yang dijadikan medium ini sama paranormalnya itu saya tidak boleh ini ya, tetapi saya harus berkata jujur. Sayang sekali dia memilih orang yang seperti ini, karena kan ini masih muda, kasihan. Harusnya dia sebagai seorang paranormal yang menurut saya paranormal, di atas normal, bisa berpikir lebih jauh lagi untuk menggunakan orang lain. Atau bahkan tidak menggunakan medium di sini.
Paranormal kan orang pintar, paranormal di atas rata-rata sebenarnya. Jadi kasihan sebenarnya saya ngeliat ini, kasihan. Ada yang Jadi dipilih. sebenarnya yang terpilih ini salah, dia ini salah pilih gitu. Dan iya gitu loh, jadi dia masih muda, terus dia gitu dia juga disuruh apa-apa mau. Harusnya kamu bisa berontak untuk tidak. Sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Adi, kamu kenapa, nak? Badan Adi sakit, Bu. Masya Allah. Adi, kamu tahan dulu ya. Ibu mau ke warung mau beli obat. Ya, nak ya. Ibu tinggal dulu ya. Iya. Bu Badriah, dari mana Bu? Ini dari warung, beli obat buat Adi Bu. Oh, Bu Badriah, dengar-dengar Adi sekarang kerja sama Mbak Surip ya? Hati-hati Bu, Mbak Surip itu kan dukun santet dan suka guna-guna orang Bu. Apa? Bu, Adi itu bilang sama saya kalau Mbak Surip itu bisa mengobati orang. Iya sih Bu, bisa ngobatin orang, tapi dia juga bisa guna-gunain orang Bu. Menurut saran saya sih Bu, si Adi nggak usah ikut-ikutan ilmu hitam. Lagian ilmu hitam gitu kan dilatih sama Allah Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya Bu. Pokoknya ibu nggak mau kamu kerja lagi sama Mbak Surip. Coba lihat kelakuan kamu semakin hari semakin aneh. Adi nggak bisa berhenti dari pekerjaan ini. Adi takut sama Mbak Surip, Bu. Kamu nggak usah takut. Semua ini demi kebaikan kamu. Coba kamu lihat sekarang kondisi kamu. Ini kan gara-gara kerjaan itu. Udahlah, Bu. Lebih baik Ibu antar sekarang Adi ke Mbak Surip. Adi pengen obatin sama Mbak Surip. Enggak, Adi. Badan Adi sakit semua, Bu. Ya, Mbak Surip itu bukan dokter. Kamu harus tahu, Adi. Kamu mau kemana, Adi? Ingin. Adi! Adi! Gak bisa, Bu. Mbak Surip udah jadiin anak ibu sebagai perantaranya. Kenapa nggak bisa? Tolong Mas lepasin anak saya. Tolong Mas. Pokoknya nggak bisa. Saya mohon Mas. Ucapan Ibu emang benar. Makin hari tubuh saya makin aneh. Kadang keluar benda-benda yang di luar nalar di tubuh saya. Tapi saya sulit lepas dari pengaruh dukun itu. Karena saya makin aneh itulah, sampai-sampai Ibu datang sendiri untuk memohon kepada paranormal itu. Mbak, tolong saya, Mbak. Tolong anak saya, bebaskan anak saya, Mbak. Saya nggak tega melihat Adi seperti itu, Mbak. Mbak, saya mohon, Mbak. Saya pingin Adi itu sehat kembali. Tidak bisa. Tapi kalau kau ingin anakku pergi dari sini, silakan saja. Kalau terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, saya nggak peduli, Mbak. Adi bangun, Adi. Adi bangun, Adi. Ayo bangun, kita pergi dari sini. Adi, bangun. Adi bangun. Masya Allah, ada apa ini? Pak, mau dikemanakan bareng-bareng saya? Kalian sudah tidak berhak tinggal di sini. Karena batas waktu sudah habis. Rumah ini akan disita. Pak, saya mohon Pak, kasih saya waktu Pak. Kalau saya punya uang, saya pasti akan bayar. Beri saya waktu 1 kali lagi Pak, saya akan bayar dengan bunga-bunganya. Saya mohon Pak. Tasok. Kalau ditagih, minggir lo. Gua nggak takut sama lu. Walaupun lu punya ilmu hitam. Urusan ini. Adik! Pak, jangan Pak! Jangan pukulin anak saya! Anak saya lagi sakit Pak! Gua nggak peduli. Pokoknya kalian harus pergi dari sini. Kalau enggak, gua
cari. Bantu saya, Kodam. Katanya Kodam saya. Tapi mana? Bantu saya, Kodam. Lu panggil ilmu hitam lu, ha? Panggil! Gua nggak takut. Gua rasain ini. Mataku jangan cukup, Pak. Adi. Lihat tuh, anak yang kata kamu minta bantuan ilmu hitam, sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Tega ya kalian ya. Kalian itu nggak punya perasaan. Adi, kamu nggak apa-apa. Kalau sampai rumah ini direnovasi, bisa untung dari 7 juta. Tapi kalau saya bisa dapat 150 juta. Wah, wah, ada apa ini? Kembalikan rumah ini pada pemiliknya. Aku kekunci, padahal tadi tidak. Tolong, tolong. Berikan rumah ini. Cepat kembalikan. Kalau tidak kau kembalikan, kau akan mati. Mati. Baik, saya akan kembalikan rumah ini. Saya melihat bagaimana orang yang mau menjahati saya dicelakai. Saya juga merasa sudah menyakiti ibu dengan pribadi saya yang kasar. Saya memutuskan untuk berhenti. Tapi ternyata ketika berhenti bukannya malah baik. Tapi saya malah sering mengamuk tiba-tiba. Hingga sering membuat teman-teman saya salah paham. Dan memancing keributan. Masya Allah, Adi. Udah siang belum bangun. Adi, bangun, bangun. Katanya kamu mau cari kerjaan. Kok jam segini kamu masih tidur? Aduh, Bu, sabar dong. Emang gampang apa cari kerja? Makanya, kamu itu harus usaha cari kerja. Biar dapat uang, menghasilkan. Ayo bangun. Kalau gitu kenapa agak ibu aja yang kerja? Masya Allah, Adi. Kamu nggak boleh ngomong begitu sama ibu. Bu, Adi tuh udah nurutin apa kata ibu. Tapi kenapa sih ibu selalu nuntut Adi, Bu? Adi, ibu itu nuntut kamu. Semua ini demi kebaikan kamu juga. Kamu itu harus kerja cari uang, nak. Udah, masa sama ibu? Adi, kamu mau kemana? Adi? Di, kenapa muka lu? Suntek banget. Emang lu nggak tahu? Si Adi kan sekarang pengangguran, makanya dia suntuk sampai pusing kayak gitu. Kau kencur. Jangan sok menghina orang. Berani mana? Di, kita kan cuma bercanda doang. Si Adi kan sekarang pengangguran, makanya dia suntuk sampai pusing kayak gitu. Kau kencur. Jangan sok menghina orang. Berani mana? Di, kita kan cuma bercanda doang. Mending kita kabur. Adi, kamu dari mana? Ibu mau kerja. Sayang. Adi, kamu apa-apaan sih? Ayo kita kawin. Adi, Ayo ini kita ibu nak. Kita ke penghulu. Kamu Ayo kita kawin sayang. lepasin ibu. Hei, Ade, gak asal anak dulu. Pak, ayo kebukin, Pak. Kebukin dulu. Anak saya. Belakang. Ayo, Pak, kita angkat, Pak. Ayo, kita angkat.
Awas lo ya. Lo tinggal di sini cuma bikin onar doang. Betul. Kalau sampai lo balik lagi, rumah lo bakal dibakar sama warga.